Halo, sahabat Museum Mandiri, selamat datang di podcast Museum Mandiri yang pertama. Perkenalkan, saya Deni, bagian humas, dan ada teman saya, siapa ini? Dan saya Abdil Daifa dari Multimedia Museum Mandiri. Nah, kali ini podcast pertama Museum Mandiri ini bertema Chinese Kas atau ruang kasir Cina, ya Mas. Nah, sebelumnya Museum Mandiri ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek Tahun Kerbau Besi 2572 tahun hitungan Cina. Sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam menyambut Imlek ini kami dari Museum Mandiri ingin mempersembahkan suatu cerita nih. Tentang apa nih Mas Abdil? Tentang Chinese Kas atau kasir Cina yang ada di Museum Mandiri. Nah, sesuai dengan tema yang kita sebut, kita nih bakal menjelasin nih kira-kira apa sih itu yang ada di kasir Cina itu kan gitu. Nah, for your information atau sekedar informasi aja nih teman-teman. Nah, kasir Cina ini tuh sebetulnya Mbak Deni udah dipersiapkan sama arsitektur Belanda yang membuat gedung ini. Wow, udah dipersiapkan gitu ya? Udah. Salah satu buktinya adalah nih kita lihat ada gambar atau gambar arsitektur tentang gedung ini. Nah, di gambar itu sudah terlihat atau sudah disiapkan ruangan khusus untuk Chinese Kas ini atau kasir Cina. Si gambar ini tuh pada tanggal 3 Oktober tahun 1929. Nah, setelah proses pembuatan gedung yang selesai pada tahun 14 Januari 1933, kita juga bisa kita ada gambarnya juga nih. Apa itu? Gedung yang baru jadi ini pada tahun 1933. Iya. Nah, si gedung ini juga otomatis udah ada ruangan si kasir Cina itu. Letaknya di mana sih Mbak Deni? Kasir Cina itu letaknya ada di sisi selatan Museum Mandiri. Nah, di situ juga kita ada nanti lorong kasir Cina tempo dulu tuh Mas. Masih ada tuh sampai sekarang ya? Masih. Nah, mumpung kita di sana juga kita akan tampilkan dalam kasir Cina itu. Bagian dalamnya tuh ya? Betul. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang keranda. Nah, kita tahu nggak tentang keranda itu kayak gimana? Kita juga tampilin fotonya. Nah, sahabat museum, terus gimana sih pegawai kasir Cina tempo dulu? Nah, ini ada info menarik juga nih Mbak Deni. Apa tuh? Jadi menurut orang-orang zaman dahulu atau orang-orang Belanda juga, pada saat membangun gedung ini, kenapa sih kok ada ruangan khusus untuk Chinese Kas? Nah, kenapa tuh? Karena orang-orang kala itu juga percaya bahwa orang-orang dari etnis Tionghoa atau orang-orang Cina ini mempunyai semangat kerja yang sangat tinggi dan juga gigih. Waduh. Nah, oleh karena itu mereka melirik sekali orang-orang Tionghoa ini untuk dipekerjakan di NHM. Nah, salah satu bentuk dari ketertarikan mereka terhadap orang-orang Tionghoa ini, makanya mereka membuatlah si Chinese Kas ini. Oh, gitu dibuat. Ini gitu Mas akhirnya. Abdil ya. Itulah akhirnya cikal bakal awal mula dari pekerja dari Tionghoa yang bergabung di NHM itu. Di NHM. Nah, untuk teman-teman sekalian yang penasaran gimana sih foto pegawai-pegawai yang ada di Vectorai atau NHM ini kala itu, nah ini kita punya beberapa foto nih yang begini ya. Salah satu pegawai kasir Cina di Vectorai. Juga bukan cuma dari Vectorai aja. Di mana lagi tuh? Ada lagi nih foto pegawai NHM yang berasal dari Teluk Betung. Oh, Teluk Betung. Gak hanya Teluk Betung aja nih teman-teman sekalian. Ada dari mana aja tuh Mbak? Oh, ada lagi nih. Kita ada foto-foto dari Jember. Oh, Jember ya? Terus ada lagi nih dari Banyuwangi. Banyak banget kan? Sekali teman-teman nih. Nah, untuk teman-teman sekalian, kayaknya kan udah penasaran nih, karena apa sih yang ada di kasir Cina ini, gitu kan?
kira-kira sampai sekarang masih kayak gimana sih kondisi dari si ruang kasir Cina ini. Nah, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Museum Mandiri, yaitu Bapak Firman Haris, dan juga rekan kami, Mas Ahmad Kurtubi, yang akan menjelaskan lebih lanjut dan secara on the spot terkait si kasir Cina ini, Mbak Dini. Udah deh, nanti kita nggak usah banyak lagi ya, kita langsung aja ke Pak Firman dan Mas Q. Kami persilahkan. Check it out. Ni Menhao Wo Shi Q. Halo semuanya, saya Q. Selamat datang di Ruang Kasir Cina. Tulisan di atas artinya selamat datang di Kota Tua, Museum Bank Mandiri. Dan ini adalah lift yang membawa kita ke ruang kuis bawah tanah. Di sebelah sana adalah diorama para pekerja yang membawa peti uang dari kuis bawah menuju ke atas di pagi hari dan ditaruh di keranda. Nah, bagaimana tentang kasir Cina ini sendiri? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Museum Bank Mandiri, Pak Firman Haris. Yuk, kita ngobrol. Nah, sekarang kita udah bareng sama Kepala Museum Bank Mandiri, ada Pak Firman Haris, dan kita akan berbincang-bincang tentang kasir Cina ini. Nah, Pak, bagaimana sih Pak ceritanya tentang kasir Cina ini sendiri? Ya, cerita tentang kasirnya ini panjang ya, kalau kita lihat riwayatnya. Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita ketemu ya peta asli gedung Vektora ini ya, tahun 1928. Yang ditandatangani oleh arsiteknya itu adalah peta terakhir. Nah, lokasi kasir Cina ini berada di sisi utara ya, dari gedung. Kalau kita masuk dari depan, belok kanan ya. Di sini lokasinya itu di sisi utara, berbatasan dengan gedung Javers Bank atau Museum Bank Indonesia. Biar Mas Eki tahu, sebenarnya luas ruang ini atau panjang lebarnya lebih kurang ya. Kalau kita lihat satu kolam itu 6 meter ya. Jadi lebih kurangnya ini panjangnya itu ada 8 meter dikali 18 atau 19 meter ke belakang ya. Jadi luas ruangan kasir Cina ini ada 154 meter persegi ya. Jadi ini menarik ya, karena kalau kita lihat di denah aslinya ya,
Di bagian depan itu, jadi semuanya ada 21 loket. Ya. 21. Ada 21 loket di kasir Cina. Ya. Kalau kita lihat di sisi depan yang menghadap ke ruang publik, itu ada 8 loket. 8 loket. Ya. Ini ada fungsinya ya. Kalau kita lihat di keterangan denahnya itu ada with betaling ya. Artinya loket pembayaran. Loket pembayaran. Ya, di sisi depannya. Nah, di sisi sampingnya ya, yang di sisi utara tadi, ya, itu ada 13 loket. 13. Ya. Itu ada penjelasannya. 4 loket pertama itu disebut stortingan ya, atau loket deposit. Deposit. Ya, mungkin deposito ya, karena zaman dulu kan teknologinya belum kayak sekarang ya. Satu teller bisa menghandle semuanya. Jadi dulu per transaksi ya, ada loket giro, loket deposit, ya. Nah, di 8 berikutnya itu loket saja ya. Loket saja. Nah, yang menarik yang bagian belakang ya, itu ada 4 counter atau 4 loket cadangan. Nah, jadi mereka antisipasi juga ya. Jadi kalau mungkin penuh, akhirnya loket cadangan dibuka. Oh, gitu ya, Mas Kio. Nah, karena di museum kita harus memberikan edukasi ya kepada publik, pengunjung, bagaimana kearifan sejarah ya yang ada di gedung Museum Mandiri. Apa ini momen gongsi ya? Hari Raya Imlek. Jadi bagaimana museum itu merawat ya sejarah ya, keragaman untuk generasi mendatang. Nah, yang lebih menarik juga ya, tadi Mas Q sudah jelaskan ya, ternyata di sini ada lift ya ada kan lift, ke bawah, juga ada tangga, juga ada di sisi selatan ada buken kluis. Buken kluis. Jadi kluis kecil untuk menyimpan surat-surat berharga penting. Oh. Ya. Nah, kalau di bawah kan kas kluis ya, menyimpan uang. Di sisi sana juga ada apa buken kluis. Nah, di depan buken kluis itu Hof kasir, kepala kasir Cina. Ya. Jadi biasa ya di depan pintu kuis itu duduknya kepala kasir Cina. Nah, di sini sebenarnya ada sejarahnya juga ya. Jadi kenapa sih kasir itu duduknya nggak sendiri? Bisa bertiga, bisa berempat. Ya. Kenapa tuh, Pak? Itu untuk kontrol. Ya, jadi pada saat mereka menghitung uang, biasanya di akhir hari, ya, sebelum end of day, sebelum tutup hari, end of day, akhir hari, mereka harus menghitung ya jumlah uangnya. Nah, dengan duduk satu meja 4 atau 3 orang kasir, mereka akan saling kontrol. Ya, ya ini masalahnya kan bank itu lembaga kepercayaan ya, Mas Ki, ya. Jadi itu ada ceritanya seperti itu. Ya, saya rasa itu ya. Nah, kalau menurut Mas Kio, gimana? Jadi kalau misalnya bertiga atau berdua ini bukan cuma untuk ngobrol aja ya, Pak ya? Ya, bukan. Jadi saling kontrol juga? Saling kontrol, terutama di akhir hari. Karena sistem perbankan itu pengawasan harus baik ya. Jadi pagi hari ngambil uang, ya, ditaruh di tempatnya tadi. Nah, terus kalau ada transaksi, nah akhir hari, namanya kita biasanya disebut end of day ya. End of day. Itu akan dicek catatan dengan fisik, ya. Ada selisih apa enggak? Ya, kalau ada selisih lebih maupun kurang yang harus dicari ya. Biasanya lembur ya. Kalau kita di cabang itu kalau ada selisih lembur ya. Nah, kalau emang nggak ada selisih nggak ada masalah ya. Karena namanya kasir itu kan kerjanya di bank ya, berhubungan dengan uang. Ya, maka sistem pengawasan bank itu harus ketat ya, dengan sistem berlapis kayak tadi kan, saling kontrol, ada pimpinan, bahkan nanti ada audit internal bahkan eksternal gitu ya. Serta itu Mas Ki ya. Nah, kalau yang ada di depan kita ini? Ya, ini ada beberapa replika ya sebenarnya, kecuali sempoa. Mungkin Mas Ki bisa ngejelasin juga ya. Soalnya teman kita ini Mas Ki tinggalnya di Kelurahan Glodok ya. Jadi pura-pura nanya aja gitu ya. Kalau sempoa ini setahu saya, Pak, ini dihitungnya per, ini dari tengah nih, dan ini per puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi tapi banyak juga sih cara-cara menghitung sempoa. Seperti yang saya cari itu ada, misalkan satu biji sempoa ini mengandung 5 per angka 5. Jadi 5, 10, 15 seperti itu. Nah, ini balik lagi ke fungsinya ya kalau sempoa itu ya. Ada yang untuk alat menghitung aja, ada yang alat menghitung uang juga. Dan bahkan kalau saya lihat ya Pak, di toko-toko obat pancoran atau Glodok itu masih ada beberapa yang pakai, masih menggunakan. Iya. Itu kalau bisa didokumentasikan juga ya. Karena ini apa ya, keterampilan ya. Jadi kalau untuk NHM sendiri itu udah modern gedungnya ya. Mungkin mereka udah pakai mesin mekanik ya, cara menghitung uang ya. Tapi ya kita belum ada dokumentasi persis apakah mereka masih menggunakan
alat sempoa ini ya, karena ini kebiasaan ya, keterampilan teman-teman kasir Cina lah zaman dulu ya. Jadi teman-teman biar tahu juga ya bahwa kasir Cina itu terpilih menjadi pegawai bank itu dengan seleksi yang ketat ya. Oh ya? Nah, karena mereka adalah golongan yang pertama kali bekerja di bank. Ya. Tapi itu nggak gampang ya karena ada penjaminnya ya. Jadi para kasir Cina itu mesti ada garantornya, ada penjamin supaya dia masuk. Kalau sekarang apa sih referensi ya? Referensi. Karena ini sensitif ya, namanya bank, apalagi uang itu sesuatu yang sensitif ya. Jadi waktu orang Cina itu bekerja di kasir, dia pasti ada penjamin, ada garantornya, ya. Dan mereka terkenal sebagai pekerja yang ulet, ya. Ya, hampir semua kasir Cina di factory, di agenskap maupun sub agenskap atau kantor cabang di beberapa daerah itu semuanya orang Tionghoa. Ya, ini yang justru menarik, ya, yang kita bisa gali pelajarannya dari situ, ya. Dan untuk kasir Cina ini sendiri ada di sini aja atau ada di mana lagi, Pak? Ya kalau kasir Cina ya kasir itu sebenarnya bagian dari banking hall ya, pelayanan ya, untuk transaksi perbankan ya. Cuman yang menarik itu ada alokasi ruang khusus di sektor ini di Netherlands Maskapai Batavia. Karena ini kantor pusat ya, kantor besar ya. Apalagi tadi mungkin karena teman-teman Tionghoa itu kan punya peran sentral ya dalam perdagangan ya, perantara perdagangan, grosir ya, sehingga mungkin mereka menggunakan jasa NHM untuk transaksi, bahkan mungkin untuk ekspor, untuk impor ya. Nah ini yang menarik juga ya, ini di kawasan Kota Tua juga ada sebenarnya bank yang khusus kaum peranakan ya, tapi lebih kecil ya, namanya NV Batavia Bank ya, dulu di Jalan Asmk. Oh, Jalan Asmk. Tapi itu bank kecil ya, tapi mungkin nasabahnya peranakan. Kalau di sini kan nasabahnya nasabah besar ya. Nasabah besar di zaman Batavia pada masanya. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong nih apa kan, kalau yang saya dengar dan saya lihat itu, yang saya baca di Yavas Bank itu kan dulu pernah ada perampokan ya, Pak? Percobaan perampokan. Nah, kalau di kasir Cina ini sendiri pernah ada gak sih, Pak, perampokan atau cerita uniknya? Ya, jadi dari yang kita baca ya, sekarang kita lihat di biblioteknya Belanda ya, di Nederland di delper.nl, kita bisa melihat cerita-cerita ya tentang kasir factory. Coba aja di captionnya kasir factory bisa belasan ribu ya artikel yang membahas tentang kasir factory. Nah, yang menarik saat di Maskio dan beberapa buku juga ya, itu ada satu terbitan buku 100 tahunnya NHM ya, 1824 1924 ya, kalau nggak salah ditulis oleh Brady ya. Ya, dia salah satu redaktur Indis Financier. Dia sebut di buku itu, karena ini kan peringatan 100 tahun. Ada pembobolan bank yang terbesar itu di Pinang. Ya, Pinang itu dulu cabang, sub cabang ya. Penang itu tahun 1895. Ya. Itu sub agency-nya Penang, itu kantor pusatnya di Singapura. Ya. Nah, itu terjadi pembobolan berapa? 182.000 Netherlands Gulden, itu besar sekali. Oh, ya? Besar itu. Nah, itu ada cerita itu, sampai katanya Factory itu di akhir tahun buku itu harus menghapus bukukan karena mungkin uangnya nggak kembali. Ini menarik. Ya, jadi ya bagaimana bank mengawasi ya, karena tadi kan bank itu lembaga kepercayaan ya. Ya, bagaimana sistem perbankan dalam mengawasinya. Juga ada berita beberapa isu. Jadi di Factory kita tahun 1935 ya, itu ada berita sedikit pendek ya dari Algemeen Handelsblad ya, Algemeen Handelsblad tahun 1935 kalau nggak salah bulan Februari. Berita itu muncul bahwa ada kasus tanda tangan palsu. Nah, ini menarik nih. Jadi terlibat salah satu kasir Factory ya, namanya disebut keluarga Lee, berarti dia berkeluarga Lee gitu ya. Itu 55.000 Netherlands Gulden ya kerugiannya ya. Nah, itu menarik karena pencairan surat berharga itu di pecinan kalau menurut berita artikel. Mungkin si penerima setelah mengecek ke bank tidak ada dilaporkan. Akhirnya Lee tadi itu, kasir Cina itu diperiksa ya. Saya rasa itu tahun 35 ya, dan saya rasa cuma satu kejadian yang di Factory Batavia. Cuma satu. Iya, tapi di Semarang juga ada, di Surabaya ya. Tapi ya
biasa ketangkap ya, karena yang tadi itu ya ada sistem kontrol bank ya. Jadi pada hari dicek, kalau dia bekerja sama nanti ada pengawasan internal yang meriksa, bahkan pengawasan eksternal ya. Kalau nggak salah kayak di Semarang itu kejadiannya tahun 35 juga ya, itu asisten kasir Cina ya. Jadi dia tuh ngambil uang kalau nggak salah berapa 61 gulden, Netherlands gulden, dia kabur ya, diketangkep ternyata, nah itu tadi kakaknya itu ternyata pegawai kasir Cina juga. Jadi akhirnya kakaknya bertanggung jawab sampai dibangkrutkan oleh pengadilan ya. Itu ya, di Surabaya juga terjadi ya. Tapi itu resiko ya, maksud saya ya jangan bercoba-coba berbuat curang gitu ya, atau sekarang fraud ya, karena bank itu adalah lembaga kepercayaan masyarakat ya, dan sistem perbank itu berlapis. Nah kayak terjadi di Vektora itu dia memasukkan tanda tangan, jadi spesimen tanda tangan itu menjadi penting ya. Jadi kalau di bagian kasir itu itu ada spesimen tanda tangan ya, baik pejabat bank yang punya kewenang ya, bahkan paraf tanda tangan, juga tanda tangan nasabah ya. Nah itu biasanya untuk verifikasi, untuk pengecekan ya, kalau ada keraguan seperti itu ya. Zaman dulu ya spesimen itu menjadi sangat penting ya untuk kontrol pertama, untuk memastikan ya. Saya rasa itu ya cerita-ceritanya ya. Ya kalau sekarang mungkin udah canggih ya, ada CCTV, ada sistem komputer, bahkan ada PPATK ya. Jadi bisa mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Tapi kita bayangkan dengan kondisi ini tahun 1930-an yang lalu ya, seperti di kasir Cina ini kan? Ya seperti itu ya. Jadi jeli juga mata yang lihat tanda tangan segala macam itu kan? Iya, itu kan standar ya, harus ketelitian. Makanya salah satu tugas kasir Cina itu harus teliti ya. Maksudnya hati-hati lah ya. Juga tentu ada kepala kasirnya gitu ya. Tadi kan kepala kasirnya memegang peranan penting, terutama akhir hari kan, untuk memastikan tidak ada selisih. Karena deteksi itu kan pertama kali di situ ya. Ya, sekalipun dia bekerja sama dengan kepala kasir, nanti ada pengawasan internal yang mengecek stok koknem ya sewaktu-waktu. Nah, biasanya seperti itu baru langsung ketahuan, atau ada tim audit investigasi dan dilaporkan. Saya rasa itu ya tentang hal-hal yang unik ya. Yang penting ini ada pembelajarannya ya. Itu aja. Nah, satu lagi nih Pak, Museum Bank Mandiri ini kalau untuk acara di kasir Cina ini seperti apa ya Pak? Ya emang kita suka mengadakan kegiatan ya dengan komunitas ya. Sebenarnya rekonstruksi ya, tadi kan Mas kita jelasin tuh, ada alat-alatnya, ada patung diorama. Itu kalau kita adakan rekonstruksi itu orangnya beneran semua ya. Jadi kita mulai dari bawah malah ngambil syutingnya ya. Jadi biasanya yang kita adakan ini rekonstruksi kasir Cina, pertama pagi hari kan, ada petugas lah, orang inlander BP Bumi gitu kan, yang bersih-bersih. Nah, kemudian datang nih kepala kasir, seorang kasirnya. Terus ada kontrolor, ada orang Belanda gitu kan. Nah, jadi mereka duduk di posisinya ya. Nah, setelah itu nanti ke bawah ngambil uang. Biasa ada opas. Kepala kasir nanti di depan pintu buka sistemnya, angkut uangnya ke atas. Nah, itu tadi contoh-contoh diorama ini sebenarnya mencerminkan dari kegiatan sehari-hari di kasir Cina ya. Itu ada orang Belanda, itu pengawas, kontroler. Biasanya tuh sampai merokok cerutu ya. Makanya kita ada asbak ini ya. Ya. Ini replika Mas Abdil, Mas Kyo. Ini replika pada masa itu berdasarkan foto asli dan pengecekan kita. Ternyata replika asbak ini dirancang oleh Bezel. The Bezel itu siapa? Itu arsiteknya NHM di kantor pusat di Amsterdam. Nah, ya, jadi ada replika, ada tempat kuas, tempat pensil, bahkan ada tempat tinta ya. Itu adalah replika-replika asli dari gedung The Bezel. Ya, jadi itu asli ya. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kegiatan rekonstruksi seperti itu ya. Nanti ada transaksi tiba-tiba dari luar, ada nasabah Chinese Tionghoa yang mau nyetor ya. Nah, nanti dicatat dan bahkan kita gunakan uang-uang pada masa tahun 1930-an ya. Tapi itu replika khusus untuk rekonstruksi. Ya. Jadi sangat sederhana pada masa itu sistem perbankannya ya. Ya sangat sederhana. Jadi semacam mini bank juga ya, mini bank tempo dulu lah ya, yang kita bisa aktifkan ya, kita rekonstruksikan. Ya, itu salah satu, itu rekonstruksi bisa kapan saja kerjasama dengan komunitas. Juga kegiatan di sini itu bagian dari night time journey biasanya ya.
Ya, jadi kita suka malam hari itu ngadakan night time journey museum. Dulu namanya apa? Jelajah malam ya. Jelajah bahasa malam. yang pertama kali kita adakan itu namanya telusur malam. Maaf, telusur malam. Ya. Nah, itu kita mulai dari malam hari kan. Nah, pertunjukan pertama biasanya rekonstruksi Cina yang kita kasir Cina yang kita hidupkan. Terus ke belakang ke ruang auditorium, restafel, makan malam cara tempo dulu. Musik, terus tour malam hari ya. Jadi saya itu ya. Jadi rekonstruksi ini bagian dari atraksi Museum Mandiri ya. Salah satu daya tarik karena nggak ada ya. Karena Museum Mandiri ini kan otentik ya. Dulu gedungnya gedung bank. Ya, jadi sekarang pun menjadi museum bank. Dan area ini belum berubah ya. Kalau kita lihat tadi Mas siapa? Mas Abdil sama Mbak Deni kan udah jelasin kan? Bahwa ini denahnya masih seperti itu. Malah kita kembalikan ke fungsi 1933 ya. Kayak ada loketnya ya. Ada apa? Keranda uang itu tempat naruh uang ya. Jadi saya rasa bahkan sampai setting tempat duduknya kita menggunakan denah asli tahun 1928. Oh, jadi ini masih asli ya? Iya, ini masih asli, masih otentik. Ya, karena ini bangunan cagar budaya ya. Ya, jadi ini sekarang berfungsi sebagai museum. Tentu kita harus merawat ya, melestarikan koleksi sejarah ya. Betul. Nilai-nilai edukasi ya. Iya, betul. Bagaimana memelihara keragaman ya. Jadi menurut saya kasir Cina ini adalah salah satu nilai edukasi. Bagaimana merawat melestarikan keragaman ya, tradisi intangible heritage ya. Iya, betul. Saya rasa itu nilai pentingnya dari kasir Cina. Apalagi ini momen Imlek. Gongsi kan, Gongsi Imlek gitu ya. Walaupun suasana seperti ini, tapi kita bisa menyampaikan, mengkomunikasikan ya. Betul banget. Bahwa di Museum Mandiri kita punya kasir Cina yang sangat kuat sejarahnya pada masanya gitu ya. Sebagai apa ya, pembelajaran ya. Pembelajaran. Saya rasa itu Mas Kiu ya. Wah. Tuh, pemirsa, banyak kan yang kita ketahui tentang kasir Cina. Kayak gitu teman sahabat museum semua tentang kasir Cina. Seru kan? Oh iya, kita nggak lupa juga ya mau ngucapin ya Pak Firman ya, karena kita mau tahun baru Imlek. Dan kita ngucapin Gongsi Facai. Gongsi Facai. Sehat, afiat dan sejahtera selalu. Ya. Gongsi Facai, selamat Hari Raya Imlek. Kita kembali ke Mas Abdil dan Mbak Deni. Silakan Mas Abdil dan Mbak Deni. Wah, Mas Abdil ternyata seru banget ya di sana. Banget sih. Iya, kita bisa lihat beberapa koleksi tuh di sana di kasir Cina. Luar biasa dan masih asli ya Mbak Deni ya. Betul. Nah, bagi sahabat museum nih yang penasaran mau lihat langsung nih di museum, nah bisa berkunjung ke Museum Mandiri. Nah, pastinya nunggu setelah PSBB dan PPKM. Ini selesai ya. Pastinya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk itu sebelum kita tutup podcast ini, kita mau mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru Imlek yang tahun kerbau besi tahun 2572 tahun hitungan Cina. Semoga kita semua selalu sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Yang terakhir nih Mbak Deni, jangan lupa untuk teman-teman sekalian, karena sekarang masih pandemi dan belum bisa kemana-mana, teman-teman sekalian juga masih bisa loh untuk mengetahui apa aja sih yang ada di Museum Mandiri ini dengan cara mengunjungi media sosial kami. Ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di YouTube. Namanya apa sih Mbak Deni? Nah, kalau Instagram kita nih, cari aja Museum_Mandiri. Kalau YouTube dan Facebook, cari aja Museum Mandiri. Gampang kok, tinggal follow, subscribe, dan jangan lupa pantau sosmed kita. Terima kasih. Oke, kami itu saya Abdil dan saya Deni. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gongsi Facai.